Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dibuat pusing dengan kepergian 13 pemainnya di bursa transfer kali ini. Sebanyak 13 pemain Persib Bandung resmi hengkang dari klub pada musim ini. 8 diantaranya pemain asing. Banyaknya pemain yang pergi tidak sebanding dengan yang datang. Tercatat baru 1 pemain yang resmi didatangkan Persib Bandung, yakni Sadir Ramdhani. Situasi ini tentu buruk bagi Persib Bandung, mengingat status mereka sebagai juara bertahan 2 musim berturut-turut. Apalagi Persib Bandung memiliki batas anggaran untuk merekrut pemain, dan hal ini membuat Bojan Hodak semakin pusing. Kedatangan Sadir Ramdhani ke Persib Bandung merupakan bagian dari rencana mereka. Persib membutuhkan pemain yang diyakini bisa masuk ke rencana jangka panjang. Tetapi 13 pemain yang pergi tentu sulit untuk digantikan oleh Persib Bandung. Apalagi mereka semua pemain kunci dari Bojan Hodak, termasuk Terendal Pino yang sukses menyabet gelar pemain terbaik BRI Liga 1 2024. Sangat sulit untuk mengganti pemain, karena kami ingin membangun tim dalam jangka panjang. Tetapi semua pemain dari tim kami yang tampil bagus langsung diincar oleh tim lain. Itu sulit untuk diatasi. Kami punya batas anggaran tertentu, dan kami harus mematuhinya. Kami fokus ke situ, karena pada akhirnya, walaupun ada pemain keluar, kami harus tetap menjaga hasil yang bagus musim depan, kata Bojan Hodak. Di sisi lain, usai melepas 13 pemainnya, banyak bobotoh bertanya apakah David Da Silva merupakan pemain terakhir yang dilepas oleh Persib Bandung. Kabarnya, masih ada pemain yang akan hengkang dari Persib. Pemain berikutnya yang akan meninggalkan Persib Bandung tersebut kemungkinan tidak akan sepenuhnya dilepas. Beberapa pemain muda Persib Bandung kabarnya akan dipinjamkan ke klub lain dengan harapan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Di sisi lain, Persib juga akan mendatangkan banyak pemain anyar untuk menggantikan mereka yang pergi. Musim depan Persib Bandung dipastikan diperkuat para pemain asing anyar. Salah satu yang santer dikabarkan akan bergabung ke Persib Bandung adalah Burguinho. Selain nama Burguinho, Persib Bandung pun dikaitkan dengan 2 pemain Brasil lainnya, yakni William Marcilio yang musim lalu membela Arema FC, kemudian William Barros Pereira yang sebelumnya membela klub Kuwait, yakni Alpha HLSC, dan beberapa hari yang lalu telah resmi berpamitan. Di tengah eksodus pemain di Persib Bandung, bobotoh menaruh harapan besar agar pelatih Persib Bandung saat ini Bojan Hodak tidak ikut meninggalkan klub. Tantangan usai meraih gelar juara Liga 1 secara back to back terasa lebih berat bagi Persib Bandung. Pasalnya sang pelatih Bojan Hodak dipastikan sudah kehilangan setengah kekuatan timnya saat juara Liga 1 2024. Hodak adalah sosok kunci di balik kesuksesan Persib Bandung 2 musim terakhir. Dia adalah juru taktik yang telah memecahkan banyak rekor di klub beralias Maung Bandung tersebut. Akan lebih mengerikan jika Persib Bandung juga kehilangan Bojan Hodak. Maung Bandung yang tengah melakukan perombakan kekuatan dikhawatirkan melaju tanpa poros dan juga fondasi. Ketika pemain banyak keluar masuk, Hodak dipuji karena selalu punya cara membuat timnya tetap disegani dan konsisten di papan atas liga. Pelatih asal Kroasia itu masih punya kontrak 1 musim lagi bersama Persib Bandung hingga tahun 2026. Ia diharapkan bisa lebih lama tinggal menjadi legenda hidup klub. Hodak lalu memberikan respon dan sudut pandang sesuai pengalamannya. Semua pelatih disebutnya akan merasakan hal serupa saat mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Kalian tahu, menjadi pelatih lebih mudah ketika meraih kemenangan. Bisa saja mereka meminta dan berkata bisa berada di klub selama 10 tahun. Tetapi ketika sudah kalah dalam 2-3 pertandingan, maka ucapan-ucapan coach bodoh atau coach out itu muncul. Dan itu normal di pekerjaan kami, kata Bojan Hodak. Pada suatu waktu mungkin Hodak akan mengalami fase sulit di mana Persib Bandung tidak bisa menang atau terus menerima hasil minor. Saat fase itu dihadapi, terasa alami apabila desakan-desakan agar ia angkat kaki dari klub pun bermunculan. Menurut Hodak, itulah resiko dari pekerjaannya yang harus dihadapi. 1 musim tersisa di kontrak, Hodak akan bekerja maksimal untuk Persib Bandung, membangun ulang kekuatan, dan mencoba mempertahankan gelar juara. Manajemen klub sepakat dengannya untuk segera melakukan regenerasi pemain, karena faktanya, saat juara musim lalu, Persib adalah skuad tertua. Semua bisa punya masa depan yang panjang di sebuah klub, ketika hasilnya memang bagus dan dapat diterima. Tetapi ketika hasil buruk datang, maka akan ada banyak desakan. Coach out. Kami harus mempertahankan pemain yang ada, mendatangkan pemain yang diperlukan, dan memperbaiki posisi yang dibutuhkan. Jadi ada banyak hal yang perlu dipikirkan, dan ini tidak mudah, kata Bojan Hodak.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berhasil menorehkan kesuksesan dalam kurun waktu 2 tahun berkiprah di sepak bola Indonesia. Hodak berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 secara back-to-back untuk Persib Bandung. Hal itulah yang membuat pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut didapuk menjadi pelatih terbaik selama 2 musim terakhir Liga 1. Hodak lantas mengungkapkan perbedaan tantangan melatih di Indonesia dan juga di Malaysia. Sebelum terjun ke Liga 1, Hodak lama berkarir di negeri jiran, mulai dari menangani Kelantan FC, JDT, Penang FC, Kuala Lumpur City FC, hingga timnas U19 Malaysia. Di Liga Malaysia, hanya ada 1 tim yang berkuasa. Klub itu disebut Hoda kuat karena finansial, yakni klub JDT. Tidak ada satupun tim yang mampu menggoyahkan JDT lebih dari 1 dekade terakhir. Tim tajir milik Tunku Ismail itu adalah langganan juara Liga Super Malaysia. Sementara di Indonesia, tidak ada satupun klub yang benar-benar dominan. Kompetisi dinilai Hodak lebih kompetitif. Terbukti, tim peringkat bawah bisa mengalahkan klub papan atas. Sekarang di Liga Malaysia, hanya ada 1 tim yang dominan. Jadi sekarang ini perbedaan yang penting. Kalau soal tim, Anda bisa lihat bahwa di Indonesia, tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas. Jadi lebih menarik dan juga kompetitif. Di Malaysia, semua kekuatan terkumpul di 1 tim, yakni JDT. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa orang-orang mulai kehilangan minat terhadap liga di sana, kata Bojan Hodak. Liga Indonesia pun bagi Hodak terasa lebih menantang daripada kompetisi di negeri jiran. Kasau tertinggi Liga Indonesia pun punya 18 klub, sementara di Liga Malaysia hanya 13 tim. Artinya sudah bisa dipastikan kompetisi di Indonesia berjalan lebih panjang. Hal lain yang dirasa Hodak jadi tantangan serius untuk menjadi juara di Liga Indonesia adalah persoalan perjalanan atau jarak tempuh saat laga tandang. Faktor itu tidak ditemuinya kala berkarir di Liga Malaysia. Bahkan jika dibandingkan, perbedaan terbesar adalah soal perjalanan. Karena di Indonesia, wilayahnya sangat luas. Anda harus bepergian 2 hari sebelum pertandingan, dan itu sangat melelahkan. Anda tidak punya banyak waktu untuk pemulihan. Kadang Anda bahkan tidak punya waktu untuk melakukan latihan taktik karena faktor perjalanan. Jadi itu perbedaan terbesar antara Liga Malaysia dan Indonesia, kata Bojan Hodak. Statistik Bojan Hodak bersama Persib Bandung di Liga Indonesia dalam 2 musim terakhir adalah 66 pertandingan, 33 kemenangan, 24 kali hasil imbang, dan mengalami 6 kekalahan. Di bawah arahan taktiknya, Persib Bandung bisa mencetak 124 gol dan 62 kebobolan. Jika ditotal, ia telah menciptakan 132 poin. Bek incaran Persib Bandung Julio Cesar, potensinya untuk bergabung mencapai 83% versi Transfermarkt. Julio Cesar merupakan 1 di antara 5 bek tengah yang sedang diincar oleh Persib Bandung. Pemain Chiang Rai United itu disebut-sebut bakal gabung ke Persib Bandung setelah Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberikan kode nama pemain yang akan bergabung. Aditya mengatakan pemain baru tersebut memiliki nama sama dengan mantan kiper Inter Milan pada tahun 2005 sampai 2012. Aditya mengatakan hal tersebut ketika mengisi acara dalam sebuah podcast di sebuah saluran YouTube channel. Julio Cesar memiliki prestasi lumayan mentereng ketika masih memperkuat klub Portugal, City Nacional. Julio Cesar pernah bermain di Liga Portugal 2 bersama City Nacional. Di klub ini pemain yang berusia 30 tahun itu meraih juara Liga Portugal 2 sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2018 dan tahun 2020. Julio Cesar cukup lama berkiprah di City Nacional. Tercatat pemain berkebangsaan Brazil tersebut bergabung dari tahun 2018 sampai 2022. Bersama City Nacional dia bermain 112 kali dengan mencetak 5 gol. Julio Cesar juga mempersembahkan 4 gelar Taça de Portugal. Taça de Portugal adalah turnamen yang digelar di Portugal. Sebelum memberi gelar di City Nacional, Julio Cesar pernah membawa C Operário Várzea Grandense menjadi juara Copa do Brasil pada tahun 2016. Setelah malang melintang di Portugal bersama City Nacional, Julio Cesar bermain di beberapa klub Timur Tengah, dan dia sempat menganggur sebelum berlabuh di Chiang Rai United. Bersama klub asal Thailand ini, dirinya bermain 14 kali, mencetak 2 gol, 1 assist, dan diganjar kartu kuning 4 kali. Selain Julio Cesar, Transfermarkt mencatat ada 2 bek asing lainnya yang diincar oleh Persib Bandung. Mereka adalah Christian Gomis dan Gabriel Mutombo.
Namun Transfermarkt tidak mencantumkan persentase potensi bakal bergabung ke Persib Bandung. Jordi Ama, bek tengah timnas Indonesia juga disebut-sebut bakal bergabung ke skuad Maung Bandung. Adapun dua nama lainnya bek yang dirumorkan bakal menghuni skuad Bojan Hodak adalah Fran Putros dan juga Hamrah Heanusa. Mengenai nama-nama tersebut yang bakal direkrut oleh Persib Bandung, belum ada keterangan resmi dari pihak klub ataupun dari pemainnya. Dan kemungkinan mereka bakal bergabung dengan Persib Bandung belum tentu 100% karena masih menunggu keputusan manajemen klub.